ديني وفي دنيا في علومكم في دارين آمين يا رب. Bismillahirrahmanirrahim. Wal i'timadu dan berpegangan ala arjahil aqwali atas qaul yang paling unggul. Wa ibrahim matin ala dimtihi tatim matin wal i'timadi. Wa ibrahim dan mengikrarkan sesuatu yuhtaju yang dibutuhkan ilaihi padama wa tanbihin dan peringatan ala qiraati atas beberapa bacaan qiraat al-mukhtalifati yang berbeda-beda, al-masyhurati yang masyhur, ala wajhin dengan cara latifin yang lembut. Jadi hadirnya para ulama, hadirnya para kiai itu sebagaimana hadirnya baginda Rasul libayyina linnas, untuk menjelaskan firman-firman Allah, ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada baginda Rasul. Jadi kalau kita ini memahami Al-Quran hanya memahami dengan otak kepala kita sendiri, tidak boleh haram. Sebagaimana ada orang makan kemudian orang makan kemudian mereka memakan langsung padi milik lolotin nih, harus diseleb dulu dengan dawuh-dawuh baginda Rasul, dengan hadis-hadisnya. Kalau sudah diseleb menjadi beres, apakah langsung dimakan? Buat kamu gede dong. Seminggu iso orang kelah. Supaya bagus caranya dimasak. Dia yang masak ini adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama-ulama salafus shalih, para kiai-kiai yang menjelaskan akan ayat-ayat Quran. Di sini untuk menghasilkan sebuah penjelasan yang baik, pemikir-pemikir yang baik, ini orangnya harus baik. Harus hati-hati halal haram, harus hati-hati cara bicara, harus disiapkan dengan keilmuan yang baik sehingga menghasilkan sebuah keterangan yang baik. Kalau orangnya acak-acakan, hasilnya acak-acakan. Kalau nggak bisa buktikan, coba kamu berbicara. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, man qala fil Qur'an bi ra'yi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan siapa yang berbicara tentang Al-Quran, mentafsiri Quran biro'yihi dengan otak kepala mereka sendiri, au bima la ya'lamu, atau dengan sesuatu yang tanpa berdasarkan keilmuan dari guru-guru mereka, dari silsilah-silsilah yang tahqiq, falyatabawwa maq'adahu minan nar, tempat yang layak untuknya adalah neraka. Karena ngawur. Sampai-sampai ada sebagian ulama mengatakan lebih baik seseorang itu mencuri atau merampok atau memerkosa orang daripada seseorang yang bodoh lalu punya pondok pesantren, lalu mengajarkan ilmu kepada murid, lalu menyesatkan umat. Bahagia wisulah cowe iso fatwa ngomong li zina halal, alasannya memberi kebahagiaan orang, agar suka sedekah, senyum kepada cewek-cewek sedekah, rusak kan? Rusak. Mau dipindah. Alasannya bisa tuh dapat dua. Kan benar ini orang gara-gara apa ini? Gara-gara menafsiri Quran dengan otak kepala
ilmu yang didapatkan dari silsilah yang benar. Lanjut. Wada'birin dan penjelasan wajizin yang ringkas, watarkit tatwili dan meninggalkan bertele-tele, bidikri akwalin dengan menyebutkan perkataan beberapa perkataan, ghairi mardiyatin yang tidak cocok, wa'aribu mahalliha dan beberapa i'rab tempatnya qiraat, kutubil arabiyyah yang ada di kitab-kitab Arabiyyati, kutubul arabiyyati yang ada di kitab-kitab beberapa kitab bahasa Arab. Jadi sengaja tafsir Jalalain ini mentafsiri ala kadar kebutuhan. Jadi keterangannya ala kadar semua. Jadi ringkas, tidak seperti tafsir Al-Quwatir, karya tulisnya Syekh Sa'rawi, tidak seperti tafsir Ibnu Katsir, tidak seperti tafsir Ibnu Arabi, tidak seperti tafsir Manohil Labib, tidak seperti tafsir-tafsir yang ada itu. Makanya di sini nggak mau lihat, ini cuma sedikit doang. Nyampe ada sebagian ulama mengatakan, apabila kamu memegang tafsir Jalalain sedangkan engkau dalam keadaan hadas, maka dosa. Kenapa seperti itu? Karena lafaz Quran yang ada di tafsir Jalalain sama tafsirnya itu hanya kalau dihitung itu selang sedikit. Tidak ada kemungkinan musonifnya kalau yang lali nulis sehingga apabila kamu menyentuh tafsir Jalalain tanpa itu bisa. Ada ulama yang seperti itu, walaupun saya sendiri juga nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Nah itu tafsir Jalalain pinggirnya itu ketambahan, iya kan? Pinggir-pinggirnya itu kan ketambahan. Kalau ketambahan berarti ya nggak benar. Kecuali kalau kitab ini namanya As-Somi, ada sekitar 4 juz. Ini karya tulisnya Syekh Syafi'i menjelaskan tentang jauh-jauhnya Imam Suyuti dan Imam Mahali yang ada di tafsir Jalalain, diterangkan lagi. Karena apa itu pendapat ulama ya sebatas pendapat. Kadang-kadang juga ada pemikir-pemikir yang enggak kurang tepat. Ya memang seperti itu. Karena kalau mentafsir Quran juga cuma sairkan nggak jadi ditafsir. Rewel dari satu ayat ini 1 tahun nggak selesai. Karena cara berpikir orang beda-beda. Lanjut. Wallahu Allah, as'alu aku meminta an-naf'a pada kemanfaatan bihi pada kitab fid dunya di dunia. Orang diberi kemanfaatan ilmu itu bodi mahkabiloh. Tidak semua orang mendapatkan kemanfaatan ilmu. Siapa orang yang mendapatkan kemanfaatan ilmu? Yaitu orang yang memuliakan ilmu. Kalau orangnya tidak memuliakan ilmu, tidak akan manfaat. Bagaimana cara memuliakan ilmu? Dengan cara kitab itu dimuliakan, ditata yang rapi, yang bagus, jangan acak-acakan. Kitab itu harus diberi nama. Jadi jelas, jadi kalau hilang itu teman kamu bisa menunjuknya. Oh ini kitabnya si fulan, kitabnya si fulan. Kemudian kamu itu mempelajari ilmu harus dimuliakan dengan memakai baju yang bagus, peci yang bagus, karena ada ilmu di organ tubuhmu. Dan
jangan sampai ilmu yang kamu pelajari hanya sekedar teori saja, harus diamalkan. Orang yang kebanyakan ilmu tapi dia tidak melakukannya, maka ilmu itu akan jadi madharat. Ilmu itu akan menjadi malapetaka untuk dirinya. Karena sesungguhnya ilmu yang dipelajari oleh manusia itu makhluk. Itu makhluk dan ilmu ini bisa keluar ini. Makanya kamu yang punya ilmu, lalu ilmumu tidak kamu amalkan, kelak apabila engkau ada di akhirat, maka engkau akan menemukan seorang pemuda yang sangat lemah. Di saat kamu mendapatkan adab dari Allah, kamu akan menemui itu ilmu kamu. Kamu ngomong, wahai lelaki, tolonglah kami sedang dikejar-kejar sama harimau besar, pengen menekanku. Apa kata ilmu tadi? Ilmu tadi mengatakan, wahai fulan, aku tidak mampu, organ tubuh saya lemah, tulang-tulang lunak, aku nggak bisa menolong. Apa terjadi? Gaya. Beda dengan kamu yang mengamalkan ilmunya, sehingga apapun adabnya, apapun siksaannya akan ditepis dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Makanya sungguh beruntung di antara kita yang mempelajari ilmu, tidak hanya sekedar mempelajari saja, ilmu menjadi benteng untuk dirinya, ilmu untuk menjadi pelindung dirinya. Kemudian ilmu itu akan berkhidmat kepada kita. Saya tidak pernah khawatir Pak Sultoni, Pak Zainul Antoni ini. Kalau beliau ini orang yang baik, halal haram dijaga, keilmuannya bagus, aku yakin akan dijaga oleh Allah dan bisa makan. Nyatanya sampai sekarang masih hidup. Setiap Jumat saya ambil yang masih hidup. Orang mati juga kan. Padahal beliau gak ada yang ngirimi ini, gak ada yang perempuan yang memasakkannya. Kalau beliau benar-benar mengamalkan ilmunya dengan akhlak-akhlak yang mulia, aku yakin ilmu akan berkhidmat kepada kita. Kamu saja belajar ilmu rata-rata ada uang yang akan berkhidmat kepadamu. Pokoknya kira orang duit itu berarti kira tenanan dan mengaji. Kalau ada uang untuk bagi berarti rodo tenanan. Duit sithik belok ini berarti tenanan. Kalau langsung tenanan itu dibagi itu satu kanan ya. Semoga saja hidup kita berkah. Wa ahsanal jazai, dan paling baiknya pembalasan, alaihi, atas kitab, fil uqbah, di akhirat, bimannihi, dengan kedermawanannya, dengan anugerahnya, bimannihi, dengan anugerahnya, wa karamihi, dan kemuliaannya, kedermawanannya, wa karamihi, dan kedermawanannya. Jadi tidak ada sebuah amal yang dilakukan oleh manusia kecuali amal itu akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Tidak ada yang silakan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu ma'al muhsinin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Semua orang yang melakukan kebaikan, apapun kebaikannya pasti dibalas. Tidak hanya sekedar di akhirat, di dunia sudah. Saya ini ngajar kamu ini setiap hari, berkali-kali kami ngajar, Allah khidmatkan. Bahkan Jumatan ini dari loro. Masya Allah. Dari loro pentuknya gede. Jadi anugerah oleh Allah. Untuk kita ada karpetnya, ada seri-nya. Diberi anugerah oleh Allah. Ini kalau semakin amal kita semakin baik, maka akan disemakinkan oleh Allah menjadi yang lebih baik. Hadapan musannif, semoga saja dengan adanya tafsir Jalalain ini bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan kelak di akhirat mendapatkan balasan pahala. Amin amin ya rabbal